Tapi sebenarnya ada yang missing di situ, Bu Lini. Apa? Di prinsip WHO itu ada satu prinsip yang namanya responsive feeding. Dimana responsive feeding itu proses pemberian makan anak sekaligus bonding sebenarnya. Kadang kita juga merasakan makanan yang fresh itu berbeda dengan makanan tentu. yang pabrikan gitu. Tapi ya makanan yang pabrikan juga memang ada fortifikan dari ada fortifikan pabrik itu bagus. sendiri. Halo, selamat datang di Nutri Podcast. Ini adalah episode MPASI. Kalau teman-teman belum lihat part yang 1, lihat dulu ya yang part sebelumnya. Karena ini adalah part 2. Tetap masih dengan narasumber spesial kita. Kali ini adalah Ibu Konita. Dan di sesi yang kedua ini, Ibu Konita, kita akan ngomongin tentang implementasinya atau praktek MPASI-nya. Karena yang di awal tadi kita udah ngomongin tentang teori, tentang fenomena-fenomena yang ada di antara ibu-ibu, orang tua. Nah, sekarang implementasinya. Mungkin sebelum lanjut, aku mau nanya dulu deh. Ini kalau disuruh milih nih, ahli gizi disuruh milih makanan yang bagus, MPASI yang bagus untuk bayi. Oke. Makanan segar atau makanan pabrikan, makanan kemasan? Oke. Pilih mana nih? Sebenarnya kalau misalnya disuruh milih ya, Bu Lini, ya tentu kita utamakan yang fresh food gitu, karena ya itu jauh lebih baik gitu ya. Artinya maksudnya tidak melalui proses pabrikan dan lain sebagainya, tetapi bukan berarti kemudian makanan pabrikan atau MPASI kemasan atau MPASI fortifikasi itu tidak boleh sama sekali gitu. Ada hal-hal positif juga yang diberikan, maksudnya ada manfaatnya juga gitu. Misalnya kandungan mikronutrien yang bisa dipastikan memang biasanya lebih tinggi gitu, zat besi, zinc dan lain sebagainya gitu. Ada fortifikannya gitu. Dan kalau misalnya kita bicara gimana sih sebenarnya suatu negara itu bisa menyelesaikan masalah gizi, kan salah satunya dengan fortifikasi kan. Kayak misalnya dulu nih garam nggak ada yang tambah yodium. Sekarang semua garam udah beriodium, jadi kita nggak punya nih masalah gangguan akibat kekurangan yodium gitu. Sebenarnya fortifikasi itu sebuah hal yang bagus gitu, dan mesti menyadari juga tidak semua ibu itu punya waktu untuk memasak. Ada ibu-ibu yang memang harus bekerja misalnya ya, atau misalnya yang nggak sempat masak dan sebagainya, atau terbatas waktunya gitu. Jadi nggak apa-apa sesekali memberikan MPASI fortifikasi atau MPASI kemasan gitu, walaupun memang kita utamakan yang fresh ya, karena kan tadi masa pemberian makan itu selain tujuannya adalah supaya nanti anak itu juga makan sesuai dengan apa yang kita makan sebagai orang tua dan dewasa. Yang kedua itu juga melatih perkembangan sensorinya nih. Jadi supaya mereka bisa mengenal, oh rasa wortel tuh kayak gini, oh rasa ayam itu kayak gini, oh rasa nasi kayak gini. Jadi dia bisa mengenal berbagai jenis rasa makanan, sehingga tidak sampai anak itu milih-milih makanan gitu, karena dia kenal banyak rasa gitu. Tapi kalau misalnya diberikan yang kemasan kan rasanya lebih monoton ya, itu saja gitu. Jadi kurang mengembangkan sensorinya gitu. Tapi ini gini, semua itu ada baik dan buruknya gitu. Ada plus minusnya gitu ya. Jadi balik aja ke prinsipnya variasi sih. Jadi ya kita berikan homemade misalnya seminggu sekali diselingi sama yang fortifikasi, nggak masalah gitu. Jadi ibu-ibu yang memberikan MPASI yang pabrikan juga mungkin karena nggak punya waktu, nggak perlu jadi ibu yang gagal juga ya. No judge gitu loh. Kadang kan ada yang misalnya ibu ini udah homemade banget nih, tim homemade, terus akhirnya menyalahkan ibu-ibu yang tim MPASI kemasan. Ya jangan kayak gitu juga gitu ya. Udah kan akhirnya kan pilihan kembali ke diri masing-masing gitu ya. Kita perlu menghargai pilihan ibu lain aja tanpa perlu menyalahkan gitu kan ya. Kalau pilihannya seperti itu ya udah nggak masalah gitu. Toh dengan memilih itu mereka juga sudah paham konsekuensinya dan sebagainya gitu. Ya itu masalah parenting ya, parenting choice dari masing-masing orang tua. Benar. Tapi juga kita perlu menginformasikan ya Bu Konita bahwa sebenarnya ada plus minusnya. Apalagi kalau makanan pabrikan itu kayaknya rasa-rasanya itu aja deh, beras merah, kacang hijau. Belum ada makanan pabrikan yang rasa ayam butter tadi yang kamu ada di 2021 ini ada begini. Wow, mulai berkembang gitu.
Tapi ya gitu ya, kadang kita juga merasakan makanan yang fresh itu berbeda dengan makanan tentu. yang pabrikan gitu. Tapi ya makanan yang pabrikan juga memang ada fortifikan dari ada fortifikan pabrik itu bagus. sendiri, zat besi dan lain sebagainya. Tapi juga teksturnya kan itu aja kan, halus ya, belum ada yang bisa menyamai kayak misalnya makanan homemade tuh kita bisa atur teksturnya. Nah itu dia plus minusnya. Tadi untuk yang makanan, ternyata terutama makanan yang fresh, dia bisa memicu kemampuan sensori anak. Nah itu sensori itu berarti apa? Cita rasa? Indra perasa, ya, indra perasanya dia. Jadi kan ada 5 rasa dasar itu ya, ada ditambah umami. Jadi kalau diberikan fresh food ya dia bisa merasakan gitu perbedaan dari masing-masing rasa gitu, sehingga kedepannya diharapkan dia sudah mengenal rasa itu dan akhirnya punya pengalaman yang bagus gitu ya. Akhirnya mau makan gitu, seterusnya mau makan. 5 dasar rasa itu apa sih? Manis, apa sih? Asin, pahit, asam, gurih. apa satu lagi? Gurih, umami itu ya. Kayak misalkan kayak wortel itu rasanya manis, dia belajar berarti ya. Iya, dia bisa belajar dari situ gitu. Dan nanti kalau misalnya ada nggak efeknya kalau kita nggak menstimulasi kemampuan sensori anak, misalnya kayak variasi tadi ya, kita ngasih MPASI-nya mungkin monoton ya, aja gitu, monoton ya. Artinya resiko gerakan tutup mulutnya mungkin jadi lebih besar. Resiko dia nggak mau makan atau jadi picky eater-nya juga bisa jadi lebih besar, walaupun nggak selalu ya. Ada beberapa anak ya udah dikasih itu aja, yang mangap aja, ada juga yang seperti itu gitu kan. Tapi ada yang kemudian lebih banyak ketika hanya diberikan itu saja, ya jadinya dia cuma mau makan itu saja gitu, tidak mau konsumsi yang lainnya gitu, karena dia cuma nyaman sama satu atau 2 rasa itu saja gitu. Ini masih belajar rasa kan? Ketika iya, masih belajar rasa gitu. Apa ini? Tak sama karena sayang katanya gitu, ya kan? Nah, bentar, aku tadi mau nanya apa ya? Aku jadi lupa terkait tentang sensori. Kita lanjut dulu aja deh. Termasuk kayak tadi kita udah ngomongin makanan pabrikan. Nah, ini juga ada sih sebenarnya yang jadi viral kemarin-kemarin tentang pemberian makanan. Jadi 6 bulan tadi kan Bu Nita menyampaikan bahwa untuk 6 bulan baiknya teksturnya halus dulu ya. Iya, halus dulu. Tapi ada nih beberapa waktu lalu kayaknya ini nggak sih familiar dengan istilah BLW atau baby led weaning, yang dimana itu ada salah satu influencer, dia memberikan MPASI pertama kali kayaknya langsung makanan wortel atau tomat. Itu istilahnya apa ya itu? Finger food kali ya? Finger food, bisa jadi finger food sih. Karena kalau dipegang sendiri ya. Ya, itu makanannya nggak halus, jadi dia bayi bisa pegang, dan itu diberikan saat 6 bulan. Nah, itu mungkin bisa dijelaskan, itu pendapat Bu Nita gimana tuh? Oke, jadi setahu saya BLW itu adalah suatu metode yang memang berkembang di luar negeri, khususnya di Eropa, dimana memang pada saat itu wanita-wanitanya itu lebih banyak yang berkarir gitu ya, ibunya lebih banyak yang berkarir gitu. Jadi ya udah gitu, anaknya disuruh makan sendiri gitu. Tapi sebenarnya ada yang missing di situ, Bu Lini. Apa? Di prinsip WHO itu ada satu prinsip yang namanya responsive feeding. Dimana responsive feeding itu proses pemberian makan anak sekaligus bonding sebenarnya. Ada bonding di situ kan, dikasih makan, matanya ditatap, ayo sayang makan, kayak gitu-gitu loh, yang kayak proses itu gitu, yang kalau BLW proses itu hilang gitu loh, yang ya itu sayang gitu kan kalau misalnya proses itu dihilangkan, padahal itu ya waktu kita untuk bisa bonding dengan anak gitu. Jadi ya kalau, tapi BLW itu sendiri bukan sesuatu hal yang kemudian salah dan tidak bisa diikuti, enggak juga ya, nanti ada saatnya gitu, mungkin di atas usia 8 bulan mau mulai pelan-pelan, kemudian mungkin di atas 1 tahun ketika dia itu gerakan motoriknya sudah mulai bisa terkontrol ya, jauh lebih baik dibandingkan usia di bawah 1 tahun, baru mulai bisa diajarin gitu. Itu it's okay gitu. Kemudian hal yang kedua yang perlu saya garis bawahi dari BLW, sometimes kita nggak bisa menentukan how much they eat kalau BLW. Kan anak makan gimana sih? Makan tumpah, cemot dan sebagainya kan. Kita nggak bisa menentukan dan seberapa yang masuk, dan khawatirnya yang masuk itu kurang dari kebutuhannya gitu. Beda kalau sama kita suapin kan kita bisa pastikan, oh dia bisa habis semuanya, oh
tadi saya masaknya 200 kilokalori, oh dia masuk semuanya berarti masuk nih 200 kilokalori dan seterusnya gitu. Itu bisa kita pastikan gitu. Jadi itu dua hal yang menurut saya untuk BLW itu sendiri bisa dimulai nanti saja ketika memang anak dirasa sudah benar-benar siap untuk melakukan itu. Tapi kalau finger food sendiri sebenarnya dari usia 8 bulan sudah boleh diberikan. Finger food bisa dalam bentuk apapun yang bisa dipegang anak tapi tidak menyebabkan makanan gitu ya. Tapi nggak bikin choking ya, apa sih namanya? Tersedak, nggak bikin tersedak gitu. Jadi apapun bisa diberikan. Dan kalau saya pribadi lebih menyarankan finger food itu mungkin dari protein hewani ya, untuk mendukung proses atau mendukung asupan protein ya, karena di Indonesia kan memang ditemukan kalau yang paling rendah itu asupan protein kalau pada anak-anak. Jadi finger foodnya bisa dalam bentuk misalnya nugget dipotongin terus digoreng, atau kalau misalnya belum bisa digoreng kan agak keras ya teksturnya, mungkin bisa direbus aja dulu, dikukus gitu. Jadi nanti buat pegangan kayak gitu kan lebih halus juga daripada sayur ya. Sayur kan kadang agak lebih keras, tapi kalau sayur rebus juga boleh sih. Boleh kali ya, boleh. Untuk asupan vitamin, iya boleh gitu ya. Ini kalau ngomongin tentang finger food, tadi aku menggarisbawahi juga nih, ada jenis-jenis finger food mungkin yang bisa menyebabkan tersedak. Nah itu mungkin contohnya kayak apa ya Bu Nita? Biasanya memang yang menyebabkan tersedak itu kayak dari jenis kacang-kacangan sih. Kacang-kacangan biasanya ya? Mungkin agak keras teksturnya. Iya agak keras dan susah kan ya. Iya. Karena anak kecil tuh kan biasanya, apalagi anak usia 6 bulan, 8 bulan, kalau finger food kan 8 bulan tadi ya, itu dia masih mulai belajar ngunyah. Iya, ya masih ngemut gitu ya. Iya, makanya sometimes ibu-ibu tuh kok ini makannya anak saya makanannya diemut aja gitu ya. Emang dia masih belajar. Gitu, jadi nggak masalah. Oke, gitu. Nah, kemudian tentang ini tadi dibahas juga bahwa protein itu juga penting buat MPASI. Nah, sebenarnya gimana sih komposisi yang tepat? Tadi kan kita sebenarnya di sesi 1 udah bahas untuk 6 bulan. Untuk usia setelah 6 bulan, karena MPASI itu kalau nggak salah sampai 2 tahun kan? Ya, sampai 24 bulan. Ya. Jadi kalau bicara kebutuhan protein tentu juga seiring bertambahnya usia juga bertambah ya. Jadi kalau tadi energi kita mulai 200 kilokalori di usia 6 sampai 8 bulan, 9 sampai 11 itu kita naikkan jadi 300 kilokalori, terus di usia di atas 1 tahun 12 sampai 24 bulan itu jadi 550 kilokalori. Ya, jadi untuk kebutuhan proteinnya juga bisa ditingkatkan dari mulai 1 porsi. 1 porsi tadi itu sekitar setara dengan 40 gram ayam, daging, ikan gitu ya. Kurang lebih 35 sampai 40 gram. Kemudian di usia 8 sampai 11 bulan bisa dinaikkan jadi 1,5 porsi. Dan di usia 1 tahun ke atas itu bisa 2 sampai 3 porsi dalam 1 hari. Satu hari berarti dalam 1 hari ya. Satu hari kan berapa kali makan ya. Tuh ibu-ibu yang gaspol tuh dengerin nih, berarti kan sebenarnya 1 porsi itu 1 porsi pas 6 makan. sampai 8 bulan itu ya 40 gram ayam atau ikan tuh untuk 1 hari, bukan 1 kali makan. Itu sudah bisa mencukupi. Ya, jadi nggak perlu terlalu insecure dengan makanan anak ya. Iya, kadang kan insecure gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita ngomongin insecure sendiri terhadap asupan makan anak, ada nggak sih parameter terpercaya yang bisa kita gunakan? Anak kita sebenarnya makannya cukup apa enggak? Kapan sih kita mulai khawatir gitu? Berat badan ya. Berat badan itu udah indikator yang paling menentukan lah, karena kan istilahnya berat badan itu bisa naik kalau keseimbangan energinya positif ya. Jadi artinya yang masuk itu lebih banyak daripada yang keluar. Jadi terjadi kenaikan berat badan gitu. Nah, kadang gini banyak juga yang mencurhatkan masalah anak saya nggak bisa nggak naik nih berat badannya, bisa nggak 6 bulan langsung saya kasih 300 kilokalori gitu. Banyak yang kayak gitu. Nah sekarang jawabannya gini, 200 ini bisa habis dulu nggak Bu? Kalau 200 belum bisa habis, ibu mau lanjut ke 300, wah berat ini gitu kan. Beban di kitanya, beban di anaknya juga gitu kan. Jadi coba belajar dulu 200 ini gimana caranya memenuhi. Setelah 200 memenuhi nggak apa-apa naikkan gitu, nggak masalah, karena kan toh nanti dia harus mencapai milestone 300 kan. Iya. Nah untuk mencapai milestone 300
kita jenjang dari usia 6 sampai 8 bulan boleh nggak masalah gitu. Jadi kalau 200 habis kita naikkan besoknya 220 habis besoknya 240 gitu boleh gitu. Tentunya dengan evaluasi kan setiap hari apa yang nggak habis, mana yang suka, mana yang nggak suka kayak gitu. Terus penting juga soal densitas MPASI Bu Lini. Densitas itu apa? Kepadatan energi gitu. Jadi kayak misalnya satu porsi nasi itu kan 100 gram ya. Tapi satu porsi kentang itu 210 gram. Jadi kalau kita bandingkan kita ngasih nasi atau kentang, better kita kasih nasi. Karena dengan 50 gram dia udah bisa memenuhi 90 kilokalori. Tapi kalau kentang kita butuh 110 gram. Effort kan buat anak. Artinya dia butuh makan MPASI yang secara volume lebih besar dibandingkan kita kasih yang nasi yang volumenya bisa lebih sedikit gitu. Jadi better ngasih. Nah itu salah satu sebenarnya tips juga ya untuk memilih bahan makanan gitu, sebaiknya mana yang kita beri, yang lebih kita utamakan untuk kita pilih. Tapi bukan berarti kentang nggak boleh ya, boleh juga sih. Boleh ganti-ganti ya. Ganti-ganti itu gitu. Tadi untuk memicu kemampuan sensori anak ya memang lebih bagusnya diganti-ganti ya. Gitu. Tapi itu tadi kalau anaknya memang misalnya biasanya kan anak balita ya kan imunnya belum sempurna, sering biasanya ya mungkin ada anak yang sakit, entah itu batuk pilek, itu nafsu makannya kan langsung turun bunyi kan. Nah itu anak nafsu makan turun, terus berat badan turun, Nah itu udah jadi mimpi buruk ya. Ibu-ibu langsung kita stres. semua auto stres. Kalau pas lagi sakit, kalau kata WHO juga boleh turun tekstur Bu Lini sebenarnya. Jadi kayak misalnya setahun nih terus sakit, boleh sebenarnya dikasih bubur untuk beberapa hari gitu. Minimal paling nggak untuk mencegah terjadinya penurunan berat badan itu. Jadi ada yang masuk gitu. Ini ada yang masuk. Jangan sampai benar-benar nggak ada yang masuk, karena kalau nggak ada yang masuk sama sekali penurunan berat badan juga pasti akan lebih banyak. Dan itu ngejarinnya juga agak sempoyongan. Biasa. Nah itu tadi berarti kalau misalnya nih anak habis sembuh ya, terus mungkin nafsu makannya kan dia bertahap dari rendah terus mungkin dia agak naik ya nafsu makannya, itu mungkin itu tadi ya tipsnya kita kasih makanan yang dia dengan volume yang kecil tapi jumlah energinya cukup banyak. Yes, betul. Mungkin bisa dikasih bocoran nih Bu Dita, tipsnya jenis makanannya apalagi sih yang densitasnya bisa dipilih ibu selain itu tadi kentang sama nasi? Sebenarnya ada daftarnya kan Bu ini dan namanya daftar bahan makanan penukar. Itu sudah banyak di website. Mau promo jadi gak enak. Ada di banyak lah website di Kemenkes ini juga mengeluarkan PMK nomor 41 tahun berapa ya lupa, pokoknya PMK nomor 41 tentang gizi seimbang. Itu ada di situ daftar bahan makanan penukar, di mana di satu tabel itu dia dianggap punya satu zat gizi yang sama. Gitu ya, punya energi yang sama dengan gram yang berbeda-beda. Jadi pilih aja nanti gramnya yang sedikit-sedikit gitu. Kalau nggak salah ada di nasi, roti juga lumayan tinggi sih densitasnya. Dia 150 kilokalori itu cuma 3 lembar. Jadi itu cukup tinggi juga. Bisa divariasikan kan menu roti untuk snack misalnya. Terus biskuit, mie basah, gitu-gitu bisa jadi pilihan sih. Gitu. Oke, jadi ibu-ibu mungkin bisa lihat di daftar itu ya, jadi biar lebih bisa cek di daftar. Percaya juga. Oke, nah selanjutnya nih Bu Nita, kita boleh ya tanya-tanya Bu Nita tentang tips menu untuk MPASI itu tadi. Kan tadi kebutuhannya kita udah tahu, semakin dia besar berarti semakin meningkat dong. Iya betul. Karena dia mungkin juga udah bisa beraktivitas yang tadinya cuma lebih aktif ya. Tidur, sekarang berangkang, belajar jalan. Mungkin bisa kasih bocoran kayak gimana menunya? Sebenarnya kalau menu itu kita bisa samakan aja kayak menu keluarga, tapi jumlahnya lebih kita atur gitu ya Bu ini. Kayak misalnya atau kalau saya dulu, ini sebenarnya tips dari saya pribadi ya dulu Bu ini, kalau misalnya pas anak saya masih MPASI itu saya selalu buat menu mingguan gitu, yang itu saya samakan sama apa yang akan saya masak. Itu pertama memudahkan belanja dan kita bisa memastikan variasi makanan anak itu sendiri gitu. Jadi di satu minggu ditulis Senin sampai Minggu, kemudian karbonya apa, proteinnya apa, lemaknya apa, sayurnya apa gitu, terus buahnya buat snacknya apa
gitu. Jadi bisa dituliskan di situ. Nah, nanti kalau usianya nambah tinggal jumlahnya aja ditambahin. Tadi kalau proteinnya kita naikkan setengah porsi atau sampai 2 porsi di usia 9 sampai 11. Di usia di atas 1 tahun kita naikkan jadi 2 sampai 3 porsi. Tinggal naikkan proteinnya, kemudian naikkan lemaknya juga, karbohidratnya dinaikkan tapi nggak usah terlalu banyak sih. Kalau karbohidrat naiknya sedikit-sedikit. Gitu. Jadi misalnya di atas 1 porsi karbohidrat itu baru kalau di atas 1 tahun gitu, karena memang kalau dibandingkan karbohidrat, protein dan lemak, yang densitas energinya paling rendah itu karbohidrat sebenarnya kan, yang bikin apa ya, bulky, yang bikin makanan itu jadi lebih bulky kan karbohidrat, iya bervolume, jadi karbohidratnya bisa ditekan tapi tetap diberikan gitu, karena tetap penting kan fungsi dari karbohidrat untuk penghasilan energi dan sebagainya. Itu ya, jadi iya harus. Betul. Salah satu zat gizinya. Betul. Nah, tadi tentang protein. Biasanya kan di MPASI juga ada istilah-istilah ya kayak prona gitu. Kadang ada ibu-ibu juga nih yang kreatif yang juga ngasih protein nabati nih, Bu Nita. Nah, kalau misalnya nih di kombinasikan dengan protein hewani nih, misalnya tahu tempe, itu kayak gimana pembagiannya? Apakah nanti jadinya ayamnya berkurang karena ada tahu tempe apa gimana? Sebenarnya gini Bu, ini kalau dari yang tadi di podcast yang sesi awal tadi ya kan saya bilang sebenarnya setengah porsi karbohidrat, kemudian 1 porsi protein hewani, kemudian 1 porsi lemak. Kan sebenarnya sudah cukup ya 200 kilokalori, tapi bukan berarti nggak boleh ditambahkan protein nabati. Protein nabati juga memiliki fungsi yang penting gitu kan, nggak cuman dari kandungan asam aminonya tapi antioksidan dan lain sebagainya kan juga bagus gitu ya. Jadi protein nabati boleh ditambahkan gitu ke dalam menu MPASI-nya gitu. Kalau misalnya mau ditambahkan mungkin dalam jumlah yang tidak terlalu besar dan tidak perlu mengurangi protein hewani kalau menurut saya, karena protein hewani ya maksudnya tetap kita pertahankan karena penting kan itu. Jadi protein nabati bisa ditambahkan untuk memperkaya rasa, misalnya ditambahkan tempe atau misalnya ditambahkan kacang merah, misalnya bikin sup kacang merah nih, atau misalnya bikin snack yang kacang hijau, itu kan bisa juga ya, snack yang dari sumber protein nabati, jadi nggak dicampur di menu MPASI utama tapi nanti jadi selingan, itu juga boleh. Ya, menarik juga karena memang kalau protein hewani kita juga nggak boleh skip ya. Iya, nggak boleh skip, jangan. Karena ada beberapa kelebihan protein hewani dibandingkan dengan protein nabati ya, Bu Nita ya. Yes. Mungkin asam aminonya lebih lengkap, terus zat besi juga kan. Zat besi ya. Jadi mungkin anak-anak juga yang nggak ASI, yang mungkin dia atau anak-anak yang ASI-nya atau ibunya yang anemia juga dia rentan mungkin kena anemia ya, atau kekurangan zat besi tuh. Nah, terus mungkin apalagi ya kira-kira yang mungkin Bu Nita mau sampaikan nih ke ibu-ibu yang atau para penonton atau para sahabat Nutri Podcast. Mungkin sahabat Nutri Podcast nih ada masih banyak juga yang calon ibu ya, Bu Lini gitu ya. Untuk yang calon ibu mesti belajar. Udah ada ini segmennya kayaknya juga umur 18, 24. Ya, tapi bukan berarti kalian nggak bisa belajar. Jadi bisa belajar juga mulai dari sebelum dari sekarang, karena kadang itu banyak yang bilang gini juga, Bu, ini mah teorinya mah gampang, ngomongnya doang, pas prakteknya iya saya tahu prakteknya itu juga sulit sekali gitu. Tapi gue punya anak. Tapi ya memang ya itu fase yang harus dilewatin kan. Jadi itu mungkin kalau misalnya ada hal yang perlu saya sampaikan mungkin terkait ekspektasi ya ini. Jadi kadang itu kalau kita misalnya masak udah banyak, udah 200 kilokalori, kita berekspektasi itu anak akan habis makannya. Tapi ketika anak itu nggak habis MPASI-nya itu, nah ibu itu langsung stres, langsung down, langsung kayak nggak mood gitu, nggak pengen masak lagi. Nah itu, jadi kalau menurut saya ketika fase MPASI untuk mengurangi stres pada ibu-ibu, kadang kita mesti menurunkan ekspektasi sih. Artinya bahwa oh ya udah anak saya bisa makan segini, it's okay. Kita tetap kayak encourage, tetap besok makannya lebih banyak lagi ya, besok mau menu apa gitu. Jadi tetap sabar dan menjaga itu, karena itu kayak saya terapkan gitu. Anaknya Bu Nita pernah nggak GTM? Pernah banget di usia 9 bulan ya. Karena kan GTM ya 60%-an anak-anak di Indonesia itu memang mengalami GTM. Jadi itu sebenarnya
we walk together. Jadi Anda nggak sendiri. Banyak orang tua yang mengalami anaknya itu GTM, dan salah satunya untuk menjaga kewarasan saya juga sebagai ibu kayak nggak terlalu berekspektasi. Jadi ya saya berusaha untuk memenuhi dari makanannya, dari snacknya dan sebagainya kayak gitu. Jadi itu sih yang penting. Dan kalau sudah GTM tenang dulu dan dicari benar-benar penyebabnya itu apa. Karena kalau GTM gimana sih caranya supaya nggak GTM, ya penyebabnya kan yang diselesaikan. Karena gitu. Tapi pada kenyataannya nih ibu-ibu yang mungkin nggak sabar dan mungkin belum terlalu tahu ya bahwa ternyata ada praktek pemberian MPASI yang bisa buntutnya itu ke GTM, ke picky eater. Itu kalau nggak sabar pasti nanyanya ke ahli gizi, anak saya kasih suplemen apa sih biar langsung naik, bener banget. Nah ini GTM-nya kan kita harus cari dulu. Belum tentu karena kurang vitamin ya. Iya, ya bisa jadi mungkin anaknya anemia terus kurang nafsu makan, tapi ya kita cari dulu. Cari tahu dulu. Jangan-jangan kita mungkin masaknya itu aja nggak enak, kurang enak gitu. Kita sendiri yang makan juga mungkin masakan MPASI-nya kita rasakan nggak mau yang nggak appetizing. Kita juga mau ya, apalagi baby gitu kan. Dan juga nggak lupa ini ya, kita harus sering nimbang berarti ya supaya sebulan kita tahu. Sebulan sekali aja. Sebulan sekali aja. Ada yang juga waktu itu kayak hampir setiap hari nih, malah stres. Jangan stres. Sehari nimbang tuh anaknya pipis. Iya kan, maksudnya itu akan nggak akan signifikan kan kalau setiap hari gitu. Di sebulan sekali aja. Dan itu juga kita harus lihat KMS kali ya. Iya. Jadi kita tahu referensinya, grafiknya seperti apa gitu mungkin. Oke, kayaknya obrolan kita udah lengkap sih ini tadi ya. Semoga begitu ya Bu Nita ya. Iya, insya Allah. Mungkin kalau belum lengkap, teman-teman masih ada yang mau ditanyakan lagi, silakan komen. Jangan lupa dulu tapi subscribe, like ya, kemudian share ke teman-teman. Teman-teman para sahabat Nutri Podcast yang nonton, kali aja mungkin ada yang mau mulai MPASI atau mulai MPASI tapi bingung gitu kan, bisa lihat video ini. Nanti kalau misalnya masih banyak pertanyaan, kita boleh undang lagi ya Bu Nita ke studio Nutri Podcast. Bersedia ya Bu? Siap. Oke, akhir kata mungkin kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Nita dan sampai jumpa di episode Nutri Podcast selanjutnya.